Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Kayaknya ini dari seluruh Indonesia, seluruh Nusantara sudah hadir ya. Tadi Angga sudah ada 300-an orang. Selamat malam semua. Hari ini jumpa lagi. Perkenalkan saya Ating. Ini ada Pekanbaru hadir nih Angga. Pekanbaru sudah hadir. Oke, perkenalkan nama saya Ating. Saya domisili di Pekanbaru. Background saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi saya berjoin di AFC ini sudah 5 tahun ya. Jadi banyak teman-teman yang tanya nih, Ci Ating, gimana caranya kok bisa eh, mensponsori seorang dokter? Teman-teman terus terang, dokter bukan saya yang sponsor, maksudnya bukan saya yang bisa meyakinkan dokter. Nanti kita tanya ke dokternya ya, kenapa dokter bisa join di sini. Sekilas perkenalan dari saya. Sekarang Cici perkenalkan diri. Cici, Saya nggak dengar. Udah teman-teman diwakilkan suara saya sama jelas dokter nggak ya? Islami aja kali. Oke, jadi Cici Oke, nggak siap, ada di Cek. sini ya? Oke, Cici Eh, Sinyal kayaknya tuh, C. sinyal ya. Iya. O- Oh ya, ini dokter. Jadi Halo, teman-teman, C. Mas Angga. sekilas iya, dokter. Cek. Oke, Cici langsung aja memperkenalkan diri nggak apa-apa. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kan ada pepatah bilang ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau udah sayang jangan kata ini dari Gen Z ya. Nah, ini perkenalkan nama saya Nela, akrabnya dipanggil Cici. Jadi namanya Nela tapi dipanggilnya Cici. Nah, kali ini diberi kesempatan malam ini untuk duet atau trio ya bareng Dokter Islami untuk kegiatan beduk Rabu 19 Juni ini. Sebentar lagi akan kita mulai. Oke, Ceh, segitu aja, Ceh. Oke, itu perkenalan dari kami berdua ya. Jadi dokter mungkin sebagian besar yang 400-an orang nih yang hadir di sini pasti udah kenal dokter. Oke, halo selamat malam Dokter Islami. Selamat malam, Cating. Selamat malam, Nela. Oke. Nela, Mas Uh-uh. Angga. Makasih. Keren-keren. Apa namanya? Beduk. Ide-ide beduk. Mungkin biasanya lebih ke ini ya, maksudnya ke materi ya. Materi, kemudian topik. Terakhir kemarin begadang jangan begadang. Nah, ini materi lebih ke banyak tanya jawab, mungkin sharing dari dokter kan, kan lebih ke tanya jawab, kemudian lebih membuka kawan-kawan pertanyaan, nanti dikaitkan dengan aspek medisnya, mungkin sharing lah. Nah, di sini juga banyak dokter-dokter nih, dok, izin senior saya, mungkin banyak dokter di sini, izin dok, apa namanya, saya mewakili, izin sharing, nanti kalau misalnya ada yang ditambahkan dari dokter, dok, silakan dok. Sekiranya mungkin ikut bergabung dok untuk menambah hasanah wawasan dari kawan-kawan dok. Nah, mungkin itu chatting. Oke. Mungkin iya perkenalkan juga kan, memang mungkin chatting tadi bilang nggak mudah untuk mengalahkan seorang dokter ya. Tapi nanti Ya. chatting membuka dulu Oke, gimana, nanti baru saya oke, terangkan. Silakan, C. oke, oke. Jadi Bapak Ibu semua, jadi pertanyaan saya hari ini mungkin mewakili semua yang hadir di Jom ini ya, karena pertanyaan-pertanyaan kita ini umum sih, karena saya juga terjun ke lapangan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini umum nih. Jadi dokter, pertanyaan pertama nih, dokter sudah gabung nih kan. Jadi saya masih ingat ya, awal-awal saya kenal dokter, saya butuh 5 bulan. 5 bulan untuk mendekati dokter. Jadi dokter waktu itu saya beberapa kali ke rumah dokter. Jadi sebenarnya kita ini meyakinkan seorang dokter itu tidaklah gampang. Nanti dokter yang akan bercerita eh, suatu ketika kenapa tiba-tiba klik gitu ya dokter ya.
Jadi saya butuh 5 bulan untuk mendekati dokter. Jadi setiap kali ketemu saya dokter cuma senyum-senyum aja. Sampai kami nekat ke rumah dokter ya waktu itu ya. Setelah sekian kali kami bawa alat kuantum tuh ke rumah dokter. Dengan PD-nya saya minta tolong dokter bacakan hasil ya waktu itu ya. Tapi dokter Islami ya sebelum join di ICU-nya orangnya sudah baik. Dengan rendah hati dia bantu kami membacakan hasil ya dari alat-alat alat kuantum itu ya dokter. Saya masih ingat ya waktu itu 5 bulan ya dokter. Jadi dokter gabung di bagaimana caranya bisa membuat seorang dokter Islami akhirnya berjoin di sini. Dokter sudah join sejak kapan? Awalnya dokter join karena produk atau apanya dokter? Oh, baik Oke. deh, baik deh. Wah, pertanyaan mungkin historical banget nih, pengakuan dosa juga nih terkait historinya juga. Nah, jadi mungkin ini ya sharing juga buat kawan-kawan. Mungkin sudah, alhamdulillah sudah ada yang dokter bergabung dan banyak. Tapi rata-rata dokter yang bergabung itu nggak berasal dari diri sendiri biasanya. Nah, bisa dari pasiennya yang terutama paling banyak pasien. Pasien bisa dari pasiennya sendiri atau keluarga. Nah, banyak kan. Terus kemudian atau kalau misalnya dari dokter sendiri ada wow faktor. Contoh Papa Dokter dari Irian Jaya kan. Nah, beliau ada suatu permasalahan kesehatan, kemudian konsumsi, kemudian dinikmatin. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk memprospek dokter memang tidak mudah karena ini adalah produk farmasi yang memang sangat dikuasai oleh dokter. Tetapi kadang-kadang kita ada kendala terkait masalah penyampaian informasi. Jadi penyampaian informasi, contoh nih, saya dokter eh, diterangkan oleh istri saya. Nah, istri saya kurang dekat apa ya? Tiap hari ya jumpa hampir 5 bulan tuh sama chatting, cerita AFC, cerita AFC, ya keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah itu nggak mudah 5 bulan. Itu istri loh, istri merangkan ini bagus loh. Kemudian kebetulan ada pengalaman juga dari abang. Nah, jadi cerita itu garis besarnya. Jadi secara runut, jadi yang pertama bergabung adalah ini kakak dari istri, kakak dari Bu Nela, punya adik kena akut myeloblastик leukemia. Beliau memang kerja sebagai dokter gigi, kemudian memang beliau ada kegiatan yang ya untuk anak muda zaman sekarang untuk penambahan-penambahan pemasukan investasi salah satunya dari forex ya trader forex. Jadi kurang tidur, kemudian kecapean dan sebagainya. Nah di situ salah satu awal poin pertama ya kawan-kawan, tidur adalah salah satu regenerasi awal. Jadi kalau misalnya kita kurang tidur, hati-hati itu poin pertama. Nah, salah satu contohnya abang karena kurang tidur, kurang istirahat, HB-nya rendah, akhirnya kena leukemia. Dan itu tidak disangka-sangka ya. Tubuh nampak sehat nih. Poin kedua, tubuh nampak sehat, tapi kita nggak tahu yang ada di dalam. Nah, bisa saja yang nampak sehat di luar, bisa sakit di dalam. Nah, itu dia. Jadi jangan kawan-kawan merasa sehat, ya. Tetap kawan-kawan harus menjaga kesehatan, bukan merasa sehat tapi menjaga kesehatan. Ya, itu poin ketiga. Nah, singkat cerita, eh, eh, dibawa ke Semarang, ada 3 orang yang di kemoterapi. Kalau kemoterapi leukemia itu ngeri-ngeri sedap ya. Jadi 7 hari berturut-turut dilakukan kemoterapi sehingga yang 1 kali kemoterapi saja sudah luar biasa menyakitkan ya. Ini 7 hari ya. Memang darah itu diturunkan serendah mungkin supaya nanti bisa dicangkok sumsum tulang. Nah, ada 3 orang yang bersamaan dengan abang, satu meninggal, satu tidak melanjutkan karena nggak kuat. Nah, abang berlanjut karena kenapa? Salah satunya di nutrisi. Pada saat kemo kita memberikan nutrisi eh, subarasi dan usukusi. Ingat, subarasi dan usukusi adalah nutrisi kawan-kawan. Nutrisi peptide ya. Eh, di mana peptide tadi dari salmon ovari ya dari plasenta plasenta telur salmon. Nah, itu dilihat tuh kandungan proteinnya.
dilihat, diteliti kandungan proteinnya, ada protein esensial dan non esensial. Nah, di situ rupanya protein tersebut yang dibutuhkan stem cell untuk membentuk sel baru. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk keamanan pada saat kemoterapi sangat aman kawan-kawan. Ya, sangat aman, bahkan efek samping dari kemoterapi itu minimal, dan alhamdulillah abang berhasil melewati itu semua dan cangkok sumsum tulangnya berhasil berkat bantuan medis dan nutrisi Subarasi. Nah, itu nggak menggoyahkan hati saya untuk bergabung, walaupun saya hebat itu nggak menggoyahkan, tapi yang goyah adalah kakak saya sama istri saya akhirnya bergabung oleh karena sejarah dari abang tadi. Nah, kemudian cerita tuh istri saya, cerita abang gini nih bagus. Oh ya bagus, memang bagus ya. Yang disampaikan Cece tadi, ya senyum, ya iya bagus memang, tapi memang nggak masuk ke saya. Nah, terus singkat cerita, ada pasien saya, pasien rutin berobat ya, kebetulan tetangga, dia hipertensi, kemudian memang berobat, tensinya tinggi, nggak terkontrol, saya sarankan memang ke rumah sakit untuk penanganan selanjutnya. Nah, singkat cerita, tensinya sudah berat, kemudian ginjalnya mengecil, sehingga diputuskan gagal ginjal dan akhirnya transfusi darah. Saya melihat progresnya karena memang saya membantu untuk merawat ya, kalau misalnya nyari ruang rumah sakit, kemudian nyari ICU itu minta bantuan, ya minta konfirmasi sama saya, kemudian alhamdulillah ada kesempatan untuk membantu. Nah, singkat cerita, C Ating, istri saya sama Kak Dian itu ini alhamdulillah ada bantuan ya, mereka gimana mencarikan ya. Nah, karena eh, kasihan, memang kasihan tetangga saya itu akhirnya diberi produk. Nah, diberi produk, saya kaget kawan-kawan. Nah, jumpa sama saya kondisi segar, dan saya tahu yang terakhir itu masuk ICU di rumah itu kayak meracau kayak orang gila, ngamuk-ngamuk karena keracunan asamnya di otak. Jadi udah berat. Nah, bentar. Nah, ini ya. Jadi ini cara ngalahin dokter adalah dari pasiennya. Nah, singkat cerita, pasien saya, jumpa saya kondisi segar dari pagi sampai malam. Biasanya itu kalau sakit kemarin tuh 1 jam aja udah kecapean, udah kehidupan di rumah itu kayak neraka ya. Kalau ada orang sakit itu, ya yang sakit juga merasa lemah, merasa kacau lah. Kemudian keluarganya juga udah suasana tuh suntuk kali. Nah, setelah konsumsi Subarasi dan Utsukushi, utamanya kemarin Subarasi, eh, jadi nggak cuma kesehatannya saja yang meningkat, kehidupan ekonomi, kemudian semangat untuk hidup lagi itu muncul. Nah, dan bahkan sudah 1 tahun setengah lebih tidak transfusi darah. Itu yang bikin saya, boom, kaget saya. Hah, kok bisa seperti itu ya? Nah, itu yang wow faktor saya, kaget saya. Loh, apa ada ya produk sehebat itu, saya bilang. Ah, saya melongo ya, waktu itu melongo. Hah, kok bisa? Gitu. Padahal istri saya setiap hari ngomong sama saya nggak saya dengarkan. Jadi saya melongo waktu itu. Hah, kaget saya. Bisa ya? Eh, Sel yang susah untuk regenerasi, sel ginjal untuk susah untuk regenerasi, jadi mulai regenerasi. Jadi HB-nya naik, nggak pernah transfusi darah. Nah, disitulah saya mulai tertarik, C. Saya pelajari dulu, saya akhirnya saya putuskan bergabung Diamond. Nah, tapi ya itu tadi kelemahan dokter itu harus membuktikan secara empiris. Jadi saya konsumsi udah 5 bulan, mengajak saya untuk bergabung itu susah. Kemudian saya bergabung, saya nggak mau menyampaikan ke orang-orang. Saya minum dulu selama 5 bulan, saya buktikan. Nah, yang saya rasakan apa? Nah, kalau dokter kan duduk terus ya, geraknya kurang banyak mikir ya. Nah, kemudian kadang-kadang sama pasien pun kita utamakan ya, sehingga makan nggak teratur dan lain sebagainya lah, kehidupannya masih agak berantakan. Nah, jadi saya konsumsi itu Subarasi dan Utsukushi. Nah, sebelumnya saya bangun tidur itu nggak pernah senyaman setelah konsumsi Subarasi Utsukushi. Sebelumnya tuh kalau bangun tidur mau tidur lagi.
berat, di kepala berat, di punggung itu berat gitu tuh kayak mau tidur lagi. Nah, setelah saya konsumsi, C, nah kawan-kawan itu yang pertama badan tuh terasa enak, kemudian punggung ini kalau disentuh sedikit itu tuh bulu kuduk naik semua. Bulu kuduk itu aliran darah bagus banget gitu tuh. Aliran darah bagus banget. Wah, ini udah hebat. Terus kemudian saya kan ada hipertiroid juga tuh. Kalau ngomong itu cepat, kalau mikir tuh memang cepat, metabolismenya tinggi. Jadi kalau misalnya saya itu dari pagi harus mimpin, di siang hari itu saya harus ngopi. Kenapa? Biar nggak ngelek otak saya, biar nggak performance-nya turun. Setelah konsumsi Subara Shiotsuku sih, dari pagi sampai malam saya nggak pernah otak saya merasa kelelahan tuh. Luar biasa, saya bilang, waduh ini luar biasa. Nah, singkat cerita, kebaikan dari produk saya dapat manfaatnya. Selanjutnya, nah di perusahaannya juga banyak yang positif. Jadi dari ada beberapa yang hal positif di dalam diri saya dengan AFC ini banyak positif yang timbul dari diri saya dan yang saya dapatkan bertemu orang-orang hebat. Kemudian saya pun membantu orang sehat itu nggak pernah sesempurna ini gitu loh. Dulu misalnya membantu itu cuma oh berobat membaik kan. Nah kalau ini pulihnya sempurna nggak cuma kesehatan saja, nggak balik lagi, kemudian kehidupannya meningkat. Jadi luar biasa tuh kesenangan yang nggak pernah saya rasakan sebelumnya sebelum masuk AFC ini. Mungkin itu luar biasa, Ceh. Jadi saya jatuh cinta memang sama AFC. Itu, Ceh. Jadi dari cerita dokter, berarti dokter awal-awal gabung karena pasien juga karena dari segi produk ya dokter ya. Dari produk dulu memang, dari produk Oke. dulu. Jadi kalau dari produk berarti produknya bagus dong dokter. Sampai dokter Ah, sekian seyakin gitu ah, loh dokter. bagus, bagus. Saya nggak cuma cerita ya, saya membuktikan ke diri saya sendiri, ke pasien saya yang stroke 5 tahun, ya tiba-tiba nelpon saya, udah berobat lah sampai jual sawit juga, nelpon saya dok, eh, terlambat, kenapa kok nggak jumpa dokter dari dulu? Nah sudah habis banyak banyak ini, terus kemudian stroke, habis itu saya tawarkan Subarasi Utsukushi, kemudian konsumsi, ada ginjal bocor, kalau bahasa awamnya ginjal bocor membaik ya, ureum kreatinine kemarin naik, sekarang normal. Nah, kemudian yang luar biasanya udah 5 tahun burungnya itu nggak ereksi. Nah, tiba-tiba telepon pagi-pagi dok, burung saya ereksi. Jadi waduh itu, jadi semangat, jadi itu deh kawan-kawan. Semangat hidup lagi itu timbul, itu yang bikin luar biasa. Kesenangan yang mungkin nggak bisa saya temukan eh, sebelum-sebelumnya gitu, Cek. Itu, Cek. Oke. Jadi dokter sebagai seorang pemimpin dari salah satu rumah sakit di Pekanbaru, bagaimana pendapat dokter tentang produk kita ini? Kalau memang bagus, kenapa ya masih banyak dokter yang belum meresepkan produk ini ke pasien-pasiennya? Nah, betul, Cek. Itu tadi ya. Cara ngalahkan dokter itu ada wow faktor. Wow faktor itu terjadi dalam diri dokter sendiri atau terjadi dalam keluarga dekat ya. Keluarga dekat sakit, kemudian konsumsi, terus kemudian terjadi perbaikan. Baru dia mikir, C. Tapi kalau Hmm. cerita-cerita, kasih teori, kasih apa dan sebagainya, testimoni, nggak akan masuk sama dokter. Jadi jangan buang-buang waktu untuk nerangkan ke dokter. Caranya, triknya itu melewati pasiennya, melewati keluarganya yang sakit. Nah, sehingga beliau akan tersentak untuk membaca. Nah, itu dia. Nah, dia harus baca dulu. Kalau nggak baca, mungkin dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, saya untuk menghargai saja. Oh iya, bagus kok. Tapi nggak akan percaya. Tapi kalau misalnya lihat langsung pasiennya, perbaikan, kemudian ada keluarga yang sakit, terjadi perbaikan, atau dirinya sendiri terjadi perbaikan, disitulah wow faktor dari dokter bisa muncul, C. Itu, C. Jadi jangan repot-repot kawan-kawan, jangan sedih kalau misalnya 1 bulan prospek dokter gagal, nggak apa-apa, memang susah kawan-kawan. Saya aja susah sebagai dokter, saya memprospek dokter juga susah kawan-kawan. Ya apalagi kawan-kawan yang basicnya nggak medis ya, saya aja kesusahan. Jadi mending saya memprospek pasien dibandingkan memprospek dokter. Ya cuma memang ada plusnya ya, dimana kalau misalnya dokter kalau sudah jatuh cinta akan memudahkan kita,
untuk bertanya terkait produk, kemudian pasien juga bisa lebih yakin dan lain sebagainya. Itu sih ada plus minusnya. Nah, itu aja. Jadi ini kita harus tanya nih ke Nela nih, bagaimana perjuangan dia meyakinkan Ya. dokter nih. Ya, Cici silakan. Iya, Mbak Cici. C. Jadi, ya C, bagaimana? Iya, Dengar C, ya, suaranya C? suara jelas, jelas, jelas. Oke, jadi yang diceritakan C. Ating dan dokter tadi bukan fiktif belaka ya. Berarti emang kenyataan. Tadinya yang konsumsi itu kakak dan saya gitu. Dan kemudian setelah di-approve oleh suami untuk membeli gitu. Beliau approve, tapi untuk meyakinkan bahwa ini memang bagus itu ternyata tak segampang itu gitu ya. Mungkin teman-teman saya atau orang-orang melihat saya konsumsi produk AFC itu berdasarkan rekomendasi suami atau berdasarkan rekomendasi dokter gitu. Tapi justru kebalikan, yang nyatanya dokter konsumsi itu justru karena setelah mendapat bisikan-bisikan setiap hari gitu ya. Walaupun bisikan itu ibarat menggarami laut gitu. Sia-sia gitu. Laut yang udah asin terus kita garamin kan sia-sia gitu ya. Nah, itu sebenarnya sia-sia. Tiap hari itu bahkan sampai dibukain suba utsunya untuk dikonsumsi itu ditinggal gitu. Karena mungkin merasa ya ini bagus tapi mungkin tidak sebagus yang diceritakan gitu. Masih masih belum ampuh gitu ya. Nah, kalau memang belum mau ya kan dicoba tiap hari tapi akhirnya luluh juga gitu ya, Ce. Ya, Nah, jadi memang artinya produk ini setelah dokter yakin baru bisa menceritakan orang lain. Intinya ini bukan hanya karangan kita, bukan cuma cerita-cerita yang untuk cerita yang untuk dijual gitu dalam tanda kutip, bukan hanya seperti itu, tapi memang nyatanya seperti itu gitu. Bahwa ini setelah dirasakan sendiri dan setelah diyakinkannya pun tidak sebentar dan setelah sudah mau mencoba pun tidak langsung mau yakin, tidak artinya tidak langsung 100% yakin. Nah, cerita-cerita tentang tadi pasien yang gagal ginjal, kalau mungkin saya sebagai orang-orang awam gitu, ketika mendengar oh kondisinya sudah sehat ya, oh ya sudah biasa gitu, oh sudah tidak transfusi darah lagi, oh ya sudah biasa. Tapi ketika eh, tenaga medis yang menjelaskan bahwa kenapa tidak transfusi darah lagi, karena sel ginjal yang tadinya itu tidak berfungsi, nah sekarang berfungsi. Nah, ya saya mikirnya, oh ya udah ya bagus saja ya. Ya pasti kan kita mungkin orang awam yang tidak tahu mekanisme sel ginjal ini. Oh ya bagus, toh memang Subarasi memang untuk meregenerasi sel. Tapi kenyataannya di balik cerita kenapa sel itu bekerja lagi, ternyata sel ginjal itu salah satu sel yang sulit untuk berfungsi lagi atau sulit untuk bergenerasi lagi ketika telah rusak gitu. Nah, jadi ketika saya menjelaskan dokter bercerita atau ikut-ikut LOP, kan kita menambah ilmu ya gitu. Ternyata kita tidak hanya cukup tahu bahwa produk ini bagus, tapi bagusnya itu bekerjanya seperti apa gitu. Ternyata ini ya manfaatnya kita menambah ilmu ke teman-teman medis atau ke teman-teman yang sudah lebih lama mengikuti produk ini gitu. Nah, ternyata setelah mendengarkan baru, oh ternyata begitu cara kerjanya yang selama ini mungkin kita orang awam hanya berpikir, oh ya bagus gitu, bagus, oh ini bagus kita meyakinkan. Tapi alhamdulillahnya sekarang ini ada media untuk beduk khusus ya, bedah produk. Nah, ini kita manfaatkan untuk sama-sama membedah gitu sesuai dengan temanya bedah produk sampai kita kupas tuntas ini produk ini sebagus apa gitu. Nah, mungkin tadi chatting juga sudah bertanya. Kalau gitu saya boleh nanya nggak, Dok? Dok? Boleh, boleh. Bu Nela silakan. Oh, boleh, boleh ya, Dok ya. Nah, ini Dok, tadi kan chatting sudah nanya. Nah, jadi ini ada pertanyaan mungkin yang juga sering ditanyakan oleh
yang sudah mengkonsumsi Suba Utsu. eh, Setelah mengkonsumsi Suba Utsu itu justru makin lemes gitu, makin lemes. Padahal tadinya biasa-biasa aja, ternyata kok malah makin lemes. Kemudian malah diare, tapi diarenya bahkan mungkin bisa terganggu aktivitas. Nah, seperti itu. Kemudian lanjutan dari pertanyaannya itu, memangnya bagaimana sih cara kerja Suba Utsu di dalam tubuh kok malah bikin lemes gitu. Nah, di mana meregenerasinya? Bohong aja nih, ini enggak regenerasi, ini malah bikin lemes gitu. Mungkin itu pertanyaannya sebenarnya sudah pernah dokter jawab juga di kegiatan-kegiatan lain, tapi ini mungkin dibahas sedikit lagi karena ini landasan buat teman-teman juga, buat kita ketika menjelaskan produk ini kepada yang akan mengkonsumsi. Toh kita harapannya dengan kita menjelaskan ke member atau ke calon prospek kita, harapan kita kan ada kesembuhan paripurna kepada pasien itu. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Bu Nela. Nah, kawan-kawan, nah ini prinsip ya, prinsip Subarasi dan Utsukushi itu adalah nutrisi ya. Nah, nutrisinya tapi nutrisi yang luar biasa gitu tuh. Itu kawan-kawan yang harus dicamkan, bukan obat. Ya, bedanya nutrisi sama obat sering dibahas Dokter Trivano ya dan dokter-dokter yang lain. Eh, Bedanya obat ada sel target. Ya, misalnya contoh obat demam ya sel targetnya anti radang ya. Nah, jadi demamnya langsung berkurang. Kalau nutrisi dia bekerja ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Nah, itu ya kuncinya. Jadi nggak bisa dipilih nih, oh saya mau ngobatin kepala dulu, nggak bisa. Ya, dan ingat, kita nggak tahu yang banyak rusak di dalam tubuh kita. Nah, apalagi kan sempat dibahas juga kan, sel normal saja akan mati, apalagi kalau dalam kondisi sakit, sel yang mati akan sangat tinggi. Itu poin pertama. Ini adalah nutrisi yang luar biasa. Oke, lanjut ke poin kedua. Saya terangkan per poin ya biar enak diikuti. Poin kedua, ini proteinnya size-nya kecil ya, peptide size-nya Dalton ya. Itu dia poinnya Dalton. Jadi kawan-kawan ini nutrisi yang nanti saya terangkan di poin ketiga, size-nya itu kecil dan mudah untuk diserap dan langsung digunakan oleh tubuh. Nah itu ya, sehingga kalau peptide beda dengan protein yang berat molekulnya itu tinggi. Nah, kalau protein berat molekulnya itu tinggi, dia bisa menyebabkan alergi. Ya, kalau peptide, nah contoh nih kayak bayi, kalau misalnya dia alergi susu, kita pilihkan susu dengan protein yang kecil-kecil, yang mudah diserap. Nah, ingat ya, sama-sama proteinnya, kita cari yang protein dengan berat molekul kecil. Nah, produk AFC ini adalah peptide ya kawan-kawan. Jadi cukup aman ya untuk diberikan dalam segala kondisi. Nah, itu poin ketiga. Nah, kawan-kawan ini peptide-nya itu sudah diteliti. Contoh, satu ingredient saja, salmon ovary peptide ya. Di mana kan Subarasi itu kan ingredientnya tuh banyak, nggak cuma salmon ovary peptide ya. Ada vegan, kemudian ada kalau di Utsukushi resveratrol, kemudian yang lain-lain ya. Saya fokus dulu satu di salmon ovary peptide. Di Jepang diteliti rupanya salmon ovary peptide itu ada kandungan protein susunan nih. Susunannya misalnya susunan peptide-nya itu A, B, C, D, E, F, G, ada protein esensial dan non esensial. Nah, kombinasi tersebut rupanya cocok ya, cocok untuk stem cell. Nah, stem cell yang ada di dalam tubuh kita cocok untuk stem cell sehingga stem cell langsung bekerja membuat sel-sel baru. Nah, itu ya kuncinya itu. Yang pertama, yang kedua adalah yang pertama adalah nutrisi, yang kedua adalah uh, peptide, yang ketiga komposisinya itu sudah diteliti sesuai dengan yang dibutuhkan stem cell. Sehingga stem cell langsung kerja kayak pabrik, underdeal-nya itu udah ada aja, tinggal rakit jadi. Nah, itu ya kawan-kawan. Nah, konsepnya sehingga proses regenerasi dengan adanya Subarasi dan Utsukushi, itu regenerasinya bisa berjalan cepat. Nah, itu ya.
tiga poin ya, nutrisi. Nah, poin keempat menjawab pertanyaan sekarang. Nah, ingat bedanya obat sama nutrisi. Kalau obat itu kalau berlebihan nggak sesuai dosis ya. Nah, kalau kurang nggak berefek. Kalau berlebihan ada efek samping. Itu obat. Nah, kalau nutrisi berbeda. Nah, kalau nutrisi proses reaksi dalam tubuh yang pertama dirasakan enak ya, enak. Habis itu dia terjadi proses pemulihan, healing krisis kawan-kawan. Makanya kawan-kawan mempelajari healing krisis, ya, healing krisis, proses pemulihan. Dan masing-masing orang itu memiliki efek yang berbeda-beda tergantung kerusakannya. Jadi contoh nih, contoh ya, nah ususnya kotor banget nih. Contoh pada pasien yang konsultasi ke saya, dia dengan kanker usus. Nah, konsumsi utsukushi, kemudian langsung perutnya sakit, aduh melilit ya, melilit, kemudian kentutnya bau banget, berlendir dan hitam. Nah, di situ ya, kalau misalnya orang nggak paham healing krisis, oh di stop gitu tuh, di stop. Nah, karena takut ini efeknya berbahaya nih. Nah, tapi kalau saya tidak, jangan dihentikan. Caranya gimana? Kombinasi antara medis untuk mengurangi efek healing ya, proses pemulihan tadi, ya dengan diberikan obat-obat untuk penghilang gejala tadi. Nah, karena gejala tersebut itu memang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses pemulihan, ya. Kayak yang kotoran-kotoran yang di usus itu dibersihkan. Nah, ada reaksi sakit perut, kemudian mencret. Setelah proses healing krisisnya itu membaik, ada proses selanjutnya adalah proses perbaikan. Nah, proses perbaikan ususnya jadi lebih bagus, kemudian diarenya hilang, kemudian rasa lebih nyaman, lebih lega dan lain sebagainya. Sehingga sumber penyakit nggak timbul lagi. Nah, itu ya, healing krisis. Nah, selanjutnya yang lemes tadi. Nah, setelah konsumsi kok lemes. Nah, jadi kawan-kawan ini contoh ya, di dalam tubuh kita itu luar biasa. Ada proses pemulihan itu memang ya salah satu reaksi dari dalam tubuh kita untuk melindungi supaya tubuh kita jadi bagus ya. Contoh, bakteri masuk ke dalam tubuh, kemudian respon sistem imun, tubuh kita menjadi demam. Ya kan? Nah, tubuh kita jadi demam. Loh, kenapa kok dikasih obat penurun demam? Padahal kan ini efek yang bagus dok, reaksi dalam tubuh untuk melawan bakteri dok. Kenapa dokter ngasih obat turun demam? Kan gitu kan? Nah, fungsi dari demam itu fungsinya untuk meningkatkan pergerakan dari eh, sel imun kita ya, baik pergerakan, kemudian aktivitas, kemudian fungsinya jadi meningkat. Nah, dia sel imunnya langsung bergerak cepat untuk menangkal bakteri, dia butuh suasana hangat atau panas. Nah, kalau kita turunkan, kan jadi nggak bekerja. Nah, disitulah kita kurangi efek yang berlebihan dari reaksi dalam tubuh kita. Salah satunya healing krisis. Ya, jadi kawan-kawan gimana caranya? Subarasi Utsukushi tetap diberikan di kombinasi medis sesuai dengan gejalanya. Ya, sesuai dengan gejala. Misalnya contoh habis konsumsi sakit kepala, ya udah konsumsinya tetap dilanjutkan, boleh nanti dosisnya dibagi misalnya separuh-separuh misalnya kan, nanti sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Ditambah obat dari dokter, obat sakit kepalanya. Jauh nanti hasilnya akan lebih bagus, pokoknya lebih bagus itu. Itu Bu Nela. Jadi kombinasi antara medis dengan subarasio cukus itu sempurna ya. Medis itu mencegah kerusakan lebih lanjut, mencegah sel-sel yang rusak itu terjadi terus-menerus dicegah ya. Kemudian subarasi utsukushi pemulihan secara sempurna sehingga nggak kambuh-kambuh lagi itu luar biasa sehingga sembuhnya itu jadi paripurna itu Bu Nila. Itu ya. Healing krisis. Kawan-kawan belajar healing krisis nanti. Ya. Chatting boleh, Bu Nela boleh. Oke dok, terima kasih. Ya. Iya. Oke, Oke berarti dok, yang terima kasih penjelasannya dok. oke, berarti walaupun setelah konsumsi badan lemas bukan berarti itu hal yang buruk ya dokter ya. Itu proses regenerasi sel lagi berproses ya dokter. Ya, Begitu kan betul, dokter? betul. Dan efek orang berbeda banyak. Healing krisis itu macamnya banyak. Bisa diare, bisa lemes, sakit kepala, meriang. Kadang ada kondisi tertentu agak gatal ya. Karena itu tadi Iya, kalau misalnya ini kuncinya.
saya sehat, saya konsumsi, itu nggak ada efek sama sekali, cuma enak tidur, jadi ringan. Tapi kalau kondisi kita sakit, itu ada proses nanti, proses pemulihan. Nah, jadi ingat, kalau konsumsi, kemudian ada gejala, di situ sebenarnya permasalahannya. Contoh ya, konsumsi Subara Sutsukushi, kemudian sakit kepala. Waduh, di kepalanya ada permasalahan yang sedang diperbaiki, gitu. Itu kuncinya, Jati. Oke. Jadi saya dokter bertanya lagi yang mewakili pertanyaan-pertanyaan para member juga nih. Seperti ini ada orang tua nih, eh, sebelum konsumsi suba usu, dia punya gula darah yang tinggi, kolesterol tinggi, tensi darah pun tinggi juga. Jadi setelah dia konsumsi 3 bulan, beliau check up lagi ke Singapura, baru pulang beberapa hari ini. Jadi alhamdulillah ya dokter ya, hasil gula darahnya normal, kolesterol juga normal, tensinya juga normal. Jadi yang jadi masalah sekarang malah fungsi ginjalnya agak menurun dokter. Dari yang tadinya 35 menurun ke 28. Ini kenapa ya dokter bisa terjadi seperti ini? Baik, Ceh, terima kasih ya. Jadi kawan-kawan gini ya, kita bahas agak jauh dulu ke depan ya. Ingat ya, seluruh penyakit saya sampaikan ya, seluruh penyakit itu dimulai dan diawali karena kesalahan yang masuk ke rongga mulut kita, ya. Nah, kenapa? Itu penting ya. Itu tadi gula, kemudian kolesterol. Nah, jadi kalau misalnya kita makan salah, diserap salah, kemudian langsung ke darah, itu jadi permasalahan. Jadi kawan-kawan jaga usus dulu. Yang pertama kunci jaga usus. Kita punya produk yang luar biasa. Salah satunya Utsukushi. Ya, Utsukushi ada kandungan 3 probiotik yang memang fungsinya sangat banyak ya. Salah satu mungkin beberapa yang saya sebutkan kan, di mana kalau bakteri baik di dalam tubuh, di dalam usus itu bagus, dia akan menangkal bakteri jahat, virus jahat. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya bakteri baik, dia akan membantu proses pencernaan. Salah satunya protein namanya triptofan. Dan banyak lagi, salah satu aja saya sebutkan triptofan. Nah, triptofan ini di dalam tubuh, di dalam usus itu eh, susah dicerna, ya, dibantu oleh bakteri baik sehingga mudah dicerna. Nah, triptofan ini digunakan untuk bahan baku hormon, hormon melatonin. Jadi mood kita jadi bagus, kemudian pergerakan usus kita bagus, sistem imun juga kita bisa naik. Nah, itu ya, dengan kita menjaga usus, ya, 70% sistem imun makan, nggak menjaga usus, sistem imun bisa kehabisan, bisa 80%, 90%, sehingga pertahanan di tempat lain akan berkurang, sehingga kita mudah sakit. Nah, itu tadi dari sistem imun. Kemudian, kalau misalnya usus itu rusak, ya, banyak bakteri, zat patogen, zat karsinogenik mudah langsung masuk, ya, sehingga respon imun berlebihan bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan autoimun, ya, dan lain sebagainya. Jadi usus itu luar biasa. Jadi untuk kasus pasien ini yang pertama jelas alhamdulillah sudah konsumsi utsukushi sehingga terjadi perbaikan ususnya, sehingga yang diserap adalah yang baik. Nah, kemudian subarasi, ingat subarasi juga radikal antioksidannya sangat luar biasa ya, sangat besar, ya, sangat banyak ya. Ya, sehingga ingat ya, gula itu perusak darah nomor satu salah satunya ya. Nah, dia menyebabkan radikal bebas radikal bebas meningkat ya. Dengan radikal bebas meningkat, pembuluh darah dirusak ya. Kemudian eh, yang kolesterol ya, kolesterol yang biasanya bagus dioksidasi jadi kolesterol jahat. Kemudian asam urat yang memang normal di dalam tubuh, kemudian dioksidasi sehingga rusak, mudah nempel di sendi-sendi. Nah, jadi dengan kita menjaga usus, kita controlling radikal bebas itu bisa membantu, ya, membantu terjadi perbaikan yang disampaikan tadi. Apalagi nanti kita bahas di gula ya, gula itu saya suka untuk membahas gula ya, gula darah puasa, gula darah apa namanya, gula darah prosprandial,
setelah makan. Mekanismenya beda, tapi nggak apa-apa. Dengan kita menjaga radikal bebas dengan antioksidan akan membantu kualitas dalam darah kita. Nah, pada kasus ini, ya kalau misalnya uh, kita nggak tahu ya, karena memang kondisi tubuh orang itu atau aktivitas sehari-hari kita nggak bisa mantau 24 jam. Ya, jadi kalau saya bisa berandai-andai juga, kalau misalnya nggak konsumsi Subarashi Utsukushi, kerusakan ginjalnya bisa jauh lebih besar. Kenapa? Dengan adanya, contohnya ya, kalau gulanya nggak terkontrol, radikal bebasnya makin tinggi. Dengan radikal bebas makin tinggi, kerusakan endotel di pembuluh darah akan meningkat, kerusakan sel ginjal juga akan meningkat, sehingga filtrasi glomerulus akan menurun, sehingga fungsinya akan menurun juga, jauh lebih besar. Jadi pada pasien ini, kalau nggak konsumsi Subarashi Utsukushi, kemungkinan bisa lebih besar kerusakan ginjalnya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Jelas, kita perbaikan secara holistik. Jaga makan, pola tidur harus bagus, karena pola tidur itu penting juga untuk regenerasi. Fungsi hati juga bisa berjalan dengan bagus, fungsi usus juga bisa berjalan dengan bagus. Kemudian olahraga sesuai dengan umur, sesuai dengan kondisi tubuh. Kemudian konsumsi air ya, kalau bisa memang jelek-jelek kan gini ya, kalau kita kondisi sehat, kita minum 1 gelas itu 200 mili itu habis dalam 1 jam. Nah, kemudian makanan juga kita harus kurangi yang makanan-makanan yang uh, indeks glikemiknya tinggi, salah satunya nasi ya. Nasi kalau minum manis-manis, nasi juga makan nasi juga dengan indeks glikemik tinggi itu bisa terjadi peningkatan radikal bebas dalam tubuh. Ya, jaga pola makan, pola tidur, kemudian olahraga, minum, kemudian refreshing ya, jangan stres, kemudian controlling juga obat kondisi tubuh secara keseluruhan dengan obat dokter, ya, rutin cek lab, cek medis. Nah, insya Allah jauh akan lebih baik, cek. Jadi kita harus kontrol tuh semua dari A sampai Z, sehingga pengobatan medis kemudian ditambah Subarashi Utsukushi akan menyebabkan, akan membuat hasil yang kita rasakan jauh lebih sempurna, C. Itu C. Secara umum ya ke gambarannya. Itu C. Berarti secara umum walaupun sudah ada perbaikan-perbaikan semuanya, tapi pola hidup, pola makan, pola tidur semuanya tetap harus dijaga ya dokter Ya. ya. Soalnya, Tapi menurut pengakuan soalnya dari gini, C. beliau, Izin, C. kondisinya Izin. jauh lebih fit. Nah, betul. Makanya gini, kalau nggak konsumsi, kemungkinan jauh lebih besar kerusakannya. Jadi gini ya, kan sel itu eh, terjadi keseimbangan antara sel rusak sama sel yang diregenerasi. Itu tadi ya. Apalagi kalau kondisi sakit kawan-kawan. Kalau kondisi sakit, sel yang rusak itu jauh lebih banyak. Jadi kesimpulannya pada pasien ini, antara sel regenerasi dan sel yang rusak itu apa namanya tidak terkejar. Nah, boleh maksudnya apa? Saran sih ya, eh, eh, nutrisinya ditambah C. Karena kita harus mengejar eh, antara kerusakan sel dengan regenerasinya. Itu C. Kemungkinan memang untuk regenerasi nggak kekejar, sehingga terjadi penurunan eh, fungsi dari ginjal. Itu C. Terima kasih dokter. Ini juga menjawab ya semua ini yang ada di member-member AFC ya. Ini yang umum diketemukan di lapangan gitu dokter. Oke, lanjut ke Cici. Mungkin ada pertanyaan ke dokter? Ya, ada C. Nanya lagi boleh ya, Dok? Boleh silakan. Lanjut, Ci. Mungkin tempat Cici sinyalnya agak Nah, kurang. halo, Dok. Dok? Iya, Iya, jelas, silakan. jelas. Eh, Oke. Gini, Dok. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan juga nih, Dok. Untuk pasien yang keluhannya mah, Dok. Nah, jadi ketika konsumsi utsukushi itu justru makin sakit perut gitu. Jadi akhirnya kata apalagi setelah setelah melihat kandungannya kan itu asam ya, Dok ya. Ada ekstrak kiwi, kemudian buah-buahan yang lain. Nah, itu kan asam.
Nah, kok bisa sih asam ngobatin mah gitu? Makin sakit dong perut gitu. Nah, kemudian tadi kan dokter ada yang menyampaikan bahwa produk ini dibarengi atau dengan produk medis. Nah, jadi ada juga yang menyampaikan lah kalau memang toh juga akan menggunakan produk medis, ngapain sih kita konsumsi Uba Utsu? Nah, ini sering banget ini pertanyaan awal ketika kita meyakinkan para calon prospek atau ketika yang sudah konsumsi tapi ternyata malah makin sakit. Tadi walaupun itu sebenarnya healing crisis, tapi yang perlu kita minta penjelasan di sini lah kenapa tetap dibarengi sama produk medis? Kalau gitu ya udah obat aja deh gitu. Mungkin itu, Dok. Silakan, Dok. Baik, ini ya pertanyaan bagus ya kawan-kawan karena ini pendekatannya gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah kenapa? Nah, yang pertama kalau udah terjadi eh, permasalahan di lambung, hati-hati ya. Permasalahan di lambung cikal bakal penyakit-penyakit yang lain ya. Contoh gini aja, lambung sakit, kita susah tidur. Susah tidur, asam lambung naik. Kemudian asam lambung naik, susah tidur lagi, lingkaran setan. Susah tidur, regenerasi nggak jalan, hati nggak bekerja, kemudian usus juga bergeraknya nggak bagus, hati-hati ya. Jadi kalau udah punya permasalahan lambung, harus sembuh secara sempurna, itu kuncinya. Jadi jangan sepelekan pengobatan lambung. Nah, biasanya pengobatan lambung, kalau misalnya lambungnya terjadi gangguan, kalau saya nggak ada gejala, memang saya sampaikan, oh ini harus minum obat selama 2 minggu ya. Kenapa? Pemulihan di sel lambung itu bisa lebih lambat dibandingkan sel yang lain. Kenapa? Pergerakan dia terus-menerus, kemudian terjadi distensi, kemudian asam, kemudian distensi itu melonggar ya, membesar gitu kan lambung. Kalau kena makanan dia membesar ya, seperti balon gitu ya. Nah, di situ distensi. Nah, terjadi pertahanan yang luar biasa yang harus diganti. Apalagi kalau di situ udah sakit, udah ada iritasi, bahkan sampai tuka. Penyembuhannya sangat lama. Jadi ingat yang pertama, kalau ada penyakit lambung, eh, sa- saya sarankan berobat tuntas sehingga lambungnya pulih sempurna. Nah, dok, pertanyaan. Terus gimana dok cara konsumsinya? Ingat ya, yang pertama healing crisis. Saya kasih contoh lagi. Kawan-kawan pernah ketonjok, ketonjok untuk ya muka misalnya ketonjok. Kemudian hari kedua itu sebenarnya kan bengkak tuh. Nah, sebenarnya tubuh itu melokalisir terjadi kerusakan. Kerusakannya di area tertentu nggak menyebar ke tempat lain. Sehingga terjadi proses pembengkakan ya. Proses peradangan ya. Tumor, rubor, dolor, kalor, fungsiolesi itu salah satu dari eh, gejala-gejala peradangan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memperbaiki tubuh. Nah kan, loh kok sakit dok? Nah itu dia kawan-kawan konsepnya. Kena tonjok, kemudian besoknya bengkak, kemudian sakit, kemudian hari kedua masih sakit, hari ketiga proses peradangan berakhir, terjadi perbaikan, turun, kemudian sel-sel yang rusak itu diperbaiki. Sama kasusnya pada konsumsi untuk ke lambung ya. Jadi dengan konsumsi Subarasit Tsukushi, salah satunya yang dikejar adalah regenerasi kawan-kawan. Nah, regenerasi. Contoh nih, saya konsumsi Subarasit Tsukushi kalau lambung saya enak, kalau lambung saya aman, saya konsumsi sebelum minum, sebelum makan. Nah, sebelumnya saya suka konsumsi teh hijau. Nah, teh hijau biasanya saya konsumsi setelah makan. Nah, tapi eh, di waktu awal-awal dulu sebelum saya konsumsi Subarashi Utsukushi itu saya konsumsi sebelum makan enak perut tapi di akhir-akhir sebelum konsumsi Subarashi saya belum makan kemudian saya konsumsi teh hijau yang pahit itu saya nyetir di mobil muntah saya di mobil. Nah, setelah saya konsumsi Subarashi dan Utsukushi pagi ya saya konsumsi teh hijau sebelum makan tek, enak nyaman perut saya. Nah, bayangkan kalau kondisi sebenarnya gimana? Sebenarnya Subarashi Utsukushi ada efek tuh perlindungan di dalam usus kita, di dalam lambung saya ya. Nah, terus kembali lagi ke kasusnya ya. Jadi kawan-kawan, kalau misalnya mengobati pasien seperti ini, satu ini adalah proses healing krisis, tapi tetap jangan dipaksa. Oh,
konsumsi aja terus, tapi empati harus dilihat. Oh, ada keluhan ya, kita carikan waktu atau timing yang pas dengan healing krisis terendah. Jadi contoh kalau misalnya sebelum makan itu sakit, ya sudah setelah makan. Oh, kalau misalnya dosisnya satu saset itu sakit, ya udah setengah saset. Ya nggak boleh nggak konsumsi. Nah, ya itu dia. Cari kondisi yang ternyaman untuk konsumsinya. Nah, terus yang kedua ini healing krisis, ada keluhan. Nah, untuk mengurangi keluhan, sarannya memang untuk di awal-awal, untuk di awal saya sarankan memang dikombinasi dengan medis dan hasilnya akan luar biasa. Satu, medis mencegah kerusakan dan menghalangi gejala-gejala akibat dari healing krisis. Nah, biarkan waktu Subbarasi dan Utsukushi meregenerasi supaya lambung itu full regenerasi sehingga kekuatannya akan pulih, pertahanan pertahanan di lambung juga akan meningkat gitu. Sampai waktu itu tiba, kawan kan tetap konsumsi. Memang secara bertahap ya, kita nggak semerta-merta Subbarasi Utsukushi perbaiki lambung saya dong. Padahal di sel-sel yang lain tuh banyak yang rusak. Apalagi konsumsinya cuma sedikit, nggak sampai tuh ke lambung. Nah, gitu ya. Jadi kombinasi, kemudian kasih waktu Subbarasi. Jangan nggak diminum, cari tempat, cari waktu yang ternyaman untuk pasien. Itu caranya. Ci. Nah, ini contoh ya, Ya dok, contoh psikologi nggak berarti apa-apa. Contoh mama-mama nih, ya, contoh mama ya. Dulu itu 2 minggu sekali tuh berobat ke dokter spesialis penyakit dalam, ya habis 1,5 jutaan lah, 1 juta, 1,5 jutaan gitu ya. Nah, ya itu pun cuma setelah konsumsi obat enak, obatnya habis apa namanya sakit. Jadi obat-obat di awal itu mencegah. Contoh ya, obatnya yang diberikan oleh dokter adalah obat-obat mengurangi produksi asam di lambung. Ya, kemudian memperbaiki pergerakan dari lambung supaya pengosongan lambung itu lebih cepat sehingga gas nggak lama-lama di lambung. Obat-obat medis seperti itu mencegah kerusakan. Nah, yang regenerasi itu dari dalam tubuh diri kita. Jadi obat-obat medis memberi waktu tubuh kita untuk regenerasi. Nah, dengan adanya Subbarasi Utsukushi, waktunya dipercepat kawan-kawan. Nah, itu prinsipnya. Ya, jadi kombinasi antara medis dengan AFS itu luar biasa. Satu mencegah kerusakan, satu membus regenerasi di dalam tubuh kita. Sehingga kesehatannya jauh lebih sempurna, penyembuhannya jauh lebih sempurna. Jadi nggak kambuh-kambuh lagi, gitu kawan-kawan. Terima kasih. Lanjut. ya terima kasih dok penjelasannya. Berarti tetap disarankan untuk kombinasi dengan produk medis ya dok ya. Bukan berarti eh, Suba Utsu ini nggak berguna gitu. Walaupun ada produk medis, tapi justru mengkombinasi untuk memboost lebih cepat begitu ya dok. Betul, betul. Nah, mungkin pemahaman ini yang harus kita jelaskan juga ke eh, teman-teman yang mengkonsumsi bahwa eh, produk ini tujuannya untuk kesembuhan paripurna, tidak hanya mengurangi rasa sakit, tetapi untuk kesembuhan yang paripurna. Kira-kira begitu ya, Dok ya. Iya. Nah, gimana chatting? Masih ada yang mau ditanyakan chatting? Oke. Ini sih sebenarnya sudah banyak pertanyaan di chat ya. Tapi ini satu lagi dokter. Ini kita kan ngomongin orang sakit dari tadi kan. Jadi bagaimana menurut dokter Suba Usu ini produk kita ini untuk orang yang sehat dokter? Pepatah kan mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi keuntungan untuk orang yang sehat ini minimal 1 hari 1 pasang aja dok. Apa keuntungan bagi mereka kan biasanya kalau orang yang sehat kan merasa oh sehat lah saya sehat saya nggak perlu konsumsi ini itu. Tapi kita kan harus jelasin ya jika kamu sehat apa keuntungannya jika mereka sehari konsumsi sepasang aja dokter. Nah, ya, betul sih.
Jadi gini ya kawan-kawan itu bercerita tentang abang saya, nampak tuh sehat, tapi di dalam tubuhnya ada sel-sel kanker ya leukemia. Jadi kita nggak tahu tuh yang di dalam tubuh kita, apalagi kita nggak menjaga kesehatan makan berantakan, kemudian tidurnya berantakan, stres ya, kemudian ke Indomaret, ke Swalayan tuh nengok tuh manis-manis semua, kemudian di Pekanbaru asap polusi, di kota besar misalnya di Jakarta Mas Angga asap. Nah, jadi kawan-kawan jelas ya tetap saya lebih mengutamakan kita pengobatan secara holistik, kita jaga mulai sekarang tubuh kita karena aset yang sangat berharga itu adalah kesehatan. Ada milioner ya, milioner bercerita kita ibarat melempar 5 bola. Nah, tiga bola dari karet, bola 2 bola dari gelas. Nah, kalau salah satu yang bola dari karet adalah pekerjaan. Kalau bola pekerjaan itu jatuh, dia bisa naik lagi, bahkan bisa lebih tinggi. Tapi kalau bola kesehatan itu dari gelas. Ya, kalau sekali jatuh, teng, pecah, selesai. Ya itu tadi ya. Yang pertama, kita harus mencegah pola hidup kita bagus, ditambah konsumsi subarasi utsupusi yang memang sel mati dalam tubuh kita tuh terus terjadi, apalagi kita nggak tahu nih di dalam tubuh kita ada sakit apa enggak. Ya, jadi dengan konsumsi subarasi dan utsupusi jelas banyak manfaatnya. Tetapi memang nih, nah ini jujur nih produknya memang tidak murah, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya kawan-kawan mau menjaga tubuh supaya minum, ya caranya kawan-kawan minum gratis gitu loh. Jadi sebarkan kebaikan, kemudian ajak kawan-kawan mungkin di Zoom ini sehingga banyak orang yang terbantu. Sehingga kawan-kawan juga bisa konsumsi gratis, kemudian bisa sehat, kemudian di akhir usia kita nih udah usia-usia tidak produktif, kita bisa sehat, kita bisa uh, aktivitas bisa sempurna ya, bisa kemana-mana, nggak nyusahin anak-anak, dan untung-untung bisa menghasilkan income yang luar biasa karena memang AFC ini luar biasa untuk bonus-bonusnya ini luar biasa memang itu. Oke. Jadi sangat bermanfaat. Contohnya saya sendiri, saya dari pagi sampai malam bekerja, otak saya dari pagi sampai malam itu fit prima terus. Jadi mendukung mendukung aktivitas saya. Kemudian jelas nih tidur saya lebih nyenyak, regenerasi saya jalan, kemudian bangun pagi udah segar lagi. Jelas itu membantu, Cek. Oke, dokter. Berarti bagi yang sehat pun jika mau makan secara terus-menerus ya harus bantu sharing ya, membantu orang Iya, juga. Seperti saya nih dulu juga awal karena produk, jadi dulu juga karena ingin makan gratis, ingin makan selamanya, makanya saya sharing juga ke semua orang. Oke, ini Angga, ini sudah jam 8.10. Apa kita baca pertanyaan di kolom chat atau gimana Angga? iya. Atau mau lanjut? Kayaknya di kolom chat, Cek, kasihan, Cek. Udah banyak. Iya, Nanti banyak dipilih sekali aja pertanyaan. chatting sama Bu Nela, ya. Heeh. Oke. Mungkin dibantu dipilihkan Ya, pertanyaan. ya. Ini banyak sekali pertanyaannya, Dok. Ya, Dokter kebanjiran ini, Dok. Kebanjiran ya, pertanyaan. Jawabnya Kalau tiga. saya cuma bacakan ya, Dok. Yang ya jawab nggak dokter apa-apa. nih, Dok. Ya, Nah, Iya. ini eh, jadi ini mungkin saya pilih dulu dua pertanyaan. Mungkin jawabannya sebenarnya bisa satu penjelasannya, Dok. boleh, Jadi boleh, ada pertanyaan ini dari Kak Sylvia, dari Kak boleh. Sylvia Yanuar menanyakan tentang eh, teman saya kena kanker prostat sudah stadium 4 dan sudah kemo 1 kali untuk konsumsi Utsusuba kira-kira berapa saset. Nah, ini dilanjut dengan pertanyaan, bila terkena lipoma, ini pertanyaan dari Kak Miss Ayu, kalau terkena lipoma, Suba Utsunya berapa kali? Berarti ini pertanyaannya dengan keluhan yang berbeda, tapi nanyain dosis dok, kayak gitu. Oke, Mm-mm. baik. Terima kasih, Bu Nela. Mungkin Ya, bisa kawan-kawan. dijawab berbarengan. Ya, boleh kawan-kawan gini ya kawan-kawan. Ingat, produk AFC ini adalah nutrisi yang memang butuh waktu, itu dia. Kuncinya butuh waktu. Kalau kasus-kasus tumor, kasus-kasus kanker, jelas kawan-kawan harus diiringi dengan medis. Itu prinsipnya. Kenapa? Ini contoh.
eh, NK sel di dalam tubuh yang dinutrisi oleh utsukushi ya akan melawan tumor yang sudah mungkin sekepalan tangan saya gini ya. Nah, dia butuh waktu butuh waktu yang cukup lama ya. Terus kemudian butuh dosis yang sangat besar. Kayak misalnya contoh nih kalau misalnya kita banyak uang mungkin satu pesawat uangnya ya untuk melawan tumor atau kanker tadi. Jadi nggak nggak ini kawan-kawan karena keterbatasan kita ya kawan-kawan harus ingat juga keterbatasan kita baik finansial kemudian yang lain-lain tuh eh, cukup besar ya sehingga tingkat kegagalannya akan tinggi kalau misalnya kita semerta-merta dengan AFC saja nih sarannya. Jadi gimana contoh kayak abang saya tetap medis jalan disempurnakan oleh Subarasi Utsukushi sehingga efek sampingnya berkurang kemudian pemulihannya bisa lebih cepat dan nggak kambuh lagi itu kawan-kawan prinsipnya seperti itu. Jadi gimana kalau untuk kasus prostat sama lipoma? Oke, yang pertama kanker prostat stadium 4 jadi sudah sangat terlambat. Jadi gimana dok caranya? Yang pertama jelas ikuti anjuran dokter semaksimal mungkin ya baik kemoterapi misalnya atau nanti mungkin keajaiban ya mungkin dilakukan radioterapi atau dilakukan pembedahan dan itu diikutin ya. Ya, yang kedua pola hidup harus dijaga. Ya, semuanya kenapa? Kalau sudah terjadi kanker itu mungkin di tempat-tempat lain juga terjadi kerusakan yang lebih berat juga ya. Jadi pola hidup kawan-kawan lebih dijaga lagi. Nah, terus kemudian Subarasi dan Utsukushi, gimana dosisnya? Oke, kita boost. Nah, kenapa? Ingat ya, saya kasih simple ya. Kawan-kawan, penyakit yang berhubungan dengan darah ya. Kemudian penyakit kronis yang selnya banyak yang rusak ya, darah, kemudian penyakit-penyakit kronis ya, dia dominan Subarasi. Ya, ingat ini dua aja. Darah sama sel banyak yang rusak itu Subarasi dominan. Di samping memang bisa memperbaiki yang lain juga ya. Tapi untuk memudahkan aja, darah sama regenerasi itu adalah Suba ya. Terus kemudian Utsukushi apa? Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan usus, berhubungan dengan autoimun, berhubungan dengan kanker, tumor, itu Utsukushi yang dominan kawan-kawan dua ya. Terus dikombinasi jauh lebih banyak, jauh lebih bagus. Tetapi ingat penyakitnya harus dilihat dominan mana. Kalau kanker, ya kanker prostat, ya di mana memang kalau kanker itu perang terus-terusan di dalam darah, radikal bebas juga tinggi juga. Nah, kemungkinan juga butuh regenerasi untuk sel imunnya supaya berperang bisa ada ya, bisa terus-terusan diproduksi sel imunnya jadi Subarasi tetap ada. Nah, tapi yang dibus apa? Utsukushi. Jadi minimal minimal banget tiga Utsukushi, satu Suba minimal. Jadi kemudian berapa kelipatannya saja. Jadi kalau misalnya tiga kelipatan dua boleh 6 Suba, maaf 6 Utsu, 2 Suba boleh. Ya, jadi seperti itu ya. Tapi tetap supaya bisa mengurangi kebutuhan terhadap Subarasi dan Utsukushi, kawan-kawan wajib disarankan ya direkomendasikan untuk berobat secara medis. Kalau misalnya medisnya mungkin dirasa belum cocok, cari dokter, cari rumah sakit yang lebih cocok gitu ya. Karena pada dasarnya dokter mungkin tidak merekomendasikan yang terbaik, mungkin cara komunikasinya saja yang mungkin komunikasinya sepenggal, tapi jelas dokter akan memberikan yang terbaik. Cuma mungkin beda-beda komunikasinya. Nah, sama ya, lipom. Kalau lipoma enak nih, lipoma itu jinak ya. Jadi konsumsi untuk menjaga kenapa? Biar nggak terjadi eh, lipom baru. Karena lipom kan lemak tuh. Ya kemungkinan ada radikal bebas, ususnya bermasalah, sampah di usus banyak. Jadi ususnya diperbaiki, darahnya diperbaiki, sistem imun diperbaiki, kemudian eh, natural killer cell untuk tumor kanker diperbaiki, diperkuat. Nah, itu akan terjadi perbaikan. Yang benjolan ini diambil aja. Nah, dioperasi, diambil, sehingga nanti nggak kambuh lagi, penyembuhannya lebih sempurna, kemudian darah ususnya juga jadi lebih bagus, sehingga nggak kambuh-kambuhan lagi. Itu ya. Holistik, kawan-kawan. Pengobatannya holistik. Jangan, jangan, maksudnya jangan dipatok satu aja. Eh, Soalnya semua ada keterbatasan ya kawan-kawan. Nah itu Bu Nela, chatting.
Ya. Baik dok, artinya kita menelusuri dulu ini penyakitnya atau keluhannya itu ke dominan di mana gitu ya dok. Jadi kalau Ya, lebih mungkin ke darah gitu, itu mungkin lebih dibanyakin dosis subarasi. Tapi kalau seperti kanker itu konsumsi utsukushi. Mungkin saya membranding ini dokter ada caption dari dokter ini branding dari dokter itu 4 sehat, 5 sempurna gitu ya dok. Itu ya, sudah sering ya. dokter sampaikan di kegiatan-kegiatan LOP. Artinya 4 sehat, 5 sempurna ini minimal 2 pasang sehari gitu ya dok. Mungkin bisa nanti dikoreksi ya dok. 2 pasang sehari artinya 2 subah dan 2 usu plus satu. Plus satunya ini dilebihkan mana penyakitnya yang lebih dominan. Apakah subarasi atau utsukushi. Ini untuk konsumsi yang memang sudah tergolong berat begitu ya dok. 4 sehat, 5 sempurna. 2 saset atau 4 saset Suba Utsu plus satu. Nah, 5 sempurnanya itu gitu. Karena Betul. banyak juga di sini pertanyaan bagaimana dok dengan kanker payudara, bagaimana dok juga dengan stroke. Nah, artinya kan kita secara prinsip dasarnya kita telusuri dulu ini penyakitnya lebih dominan kemana. Jadi kita bisa merekomendasikan untuk dosis Suba Utsu kepada pasien-pasien kita. Begitu kira-kira ya dok ya. Betul. Tambahan sedikit ya. Nah, ini penyakit kronis ya. Penyakit kronis ini contoh. Ini Silakan. kombinasi pertanyaan ya. Nah, jadi gini, dok, lambung, sakit lambung. Nah, oh, lambung itu kan usus, berarti utsukushi. Nah, betul kan? Kira-kira. Nah, ingat, kalau penyakit kronis lambung yang lama, kira-kira sel yang rusak banyak nggak? Banyak. Jadi kawan-kawan. Jadi kuncinya itu ya. Kalau penyakit akut mungkin subarasi boleh ya, nggak terlalu dominan ya. Tapi kalau penyakit kronis yang butuh regenerasi, yang tadi udah penyakit lambungnya banyak, apa ada gangguan lambung, kemudian selnya rusak, selnya ada tukak gitu ya. Nah itu harus diregenerasi cepat. Disitulah peran Suba. Jadi kombinasi utsukushi untuk memperbaiki ususnya, tapi dilihat kerusakannya sudah banyak apa enggak. Kalau kerusakannya banyak, butuh diregenerasi. Jadi itu ya kawan-kawannya. Kuncinya itu penyakit kronis itu selnya banyak yang rusak, selnya harus diganti. Nggak cuma di tubuh yang lain, di usus juga harus diganti, disempurnakan supaya selnya bisa pulih sempurna. Ya, gitu. Betul, 4 saset, 4 sehat, 5 sempurna. 4 saset, 5 sempurna. Baik, Bu Nela. Lanjut pertanyaan Bu Nela. Ya, baik dok. Ini banyak sekali pertanyaannya. Mungkin untuk yang menanyakan dosis tadi, apakah Suba atau Utsu dok? Mungkin jawaban tadi sudah bisa mengeneralisir untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya, untuk berbagai kasus gitu. Kira-kira gitu ya dok ya. Nah ini Ya, tadi ada betul. yang menanyakan dok, ini lumayan unik pertanyaannya dok, dari Kak Widya Yasmiati. Jadi dok mau nanya, saya punya teman yang mesti diet protein. Kalau tidak salah penyakitnya itu polip di ginjal. Jadi saya sarankan untuk konsumsi Suba Utsu, tetapi tidak mau karena proteinnya tinggi. Nah, padahal kan kondisi sekarang ini harus diet protein. Nah, tadi penjelasan dokter kalau peptide protein di SOP ini berbeda dengan protein biasanya. Nah, bagaimana dengan kasus ini, dok? Silakan, dok. Nah, baik ya. Polip ginjal ya. Kawan-kawan ingat ya, terjadi intinya ada tumor atau ada permasalahan ya di ginjal. Salah satunya polip. Nah, memang kalau misalnya dari yang disampaikan oleh dokter, ada beberapa protein-protein yang terutama molekul besar akan memperparah kerja dari ginjal sehingga ginjalnya akan gampang rusak. Itu maksudnya ya. Jadi polip itu menghambat atau mengurangi fungsi dari ginjal. Dengan protein-protein tinggi, ginjal akan bekerja lebih berat. Nah, itu ya. Kuncinya di situ. Ingat. Nah, kawan-kawan ini proteinnya protein yang esensial dan non esensial dan size-nya kecil dan itu dibutuhkan oleh stem cell dan tubuh kita. Jadi penyerapannya langsung di untuk uh, sel tubuh kita nano size ya, nano nutrisi. Nah, jadi gimana? Yang pertama memang nggak boleh langsung, oh ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa itu nggak boleh kawan-kawannya. Jadi memang dengan pendekatan, ya betul memang kalau misalnya
kondisi polip memang harus apa namanya diet protein supaya fungsi dari ginjal nggak semakin berat sehingga nggak makin rusak ginjalnya. Jadi gimana? Oke, sebenarnya ini kan memang rutin medis ya, rutin terus konsumsi. Kemudian diterangkan bahwasanya oke kawan-kawan, ini coba karena ini memang salah satu fungsinya untuk seluruh tubuh. Kemudian proteinnya itu kecil. Nah, jadi kawan-kawan kasih dengan dosis yang mungkin nggak terlalu besar. Kemudian kawan-kawan cek rutin ya ke dokter, ada perbaikan apa enggak. Bagusnya memang cek laboratorium. Tapi itu akan membutuhkan pendekatan yang memang luar biasa. Jadi kalau misalnya ada kontraindikasi, kalau misalnya kita nggak bisa menerangkan, ya sudah pasien yang lain aja dulu. Karena itu akan susah, karena udah mindset. Kalau mindset itu susah untuk mematahkan. Ya, kalau mindset susah untuk mematahkan. Nah, mindset ini akan dibentuk dengan orang yang mengatakan pertama. Ya, kalau misalnya ada orang mengatakan pertama, oh ini nggak boleh. Nah, udah dipatri, udah di mindset di dalam kepala. Nah, untuk menggugurkan mindset itu harus kerjanya 2 kali lipat. Jadi harus mencampakkan mindset yang pertama sehingga nanti informasi yang baru bisa masuk. Jadi energinya akan susah banget kalau untuk kasus-kasus yang sudah memindset seperti ini. Jadi saran sih memang disampaikan, tapi nggak usah dipaksa dan nggak usah berharap. Dan kita menyampaikan kebaikan hanya untuk menyampaikan kebaikan dan untuk membantu pasiennya. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak usah terlalu dipaksa. Cari yang lain aja dulu. Banyak yang memang masih bisa kita bantu. Karena kalau udah mindset itu susah kawan. Ya itu Bu Nela. Ya, baik dok. Ini pertanyaannya masih banyak sekali dok. Tiap detik kayaknya bertambah terus nih tabungan pertanyaannya nih dok. Nah, jadi ini mungkin saya coba rangkum lagi ya dok. Intinya teman-teman ini pada bertanya, bagaimana dok bila dengan kanker tulang, bagaimana dok dengan autoimun, bagaimana dok dengan kasus talasemia gitu, bagaimana apakah bisa sembuh? Mungkin uh, prinsip bisa sembuh ini mungkin bisa dijelaskan dok buat teman-teman ketika juga menjelaskan ke pasien prinsip kesembuhan mungkin dok karena kan ini kita berupaya ikhtiar ya dok ya dengan melalui produk nutrisi ini kita kira-kira begitu dok dan mungkin juga dilanjut pertanyaan bagaimana tadi kan tentang dosis ya dok sekarang penggunaannya jeda waktunya waktu mengkonsumsinya lebih ke waktu konsumsinya dok. Tadi Nah, dosis, sekarang waktu mengkonsumsinya apakah dijeda dengan produk medis? Karena tadi kan dikombinasi dengan produk medis. nah, jadi gini kawan-kawan ya, yang pertama untuk konsumsi itu ini ya eh, nggak ada yang salah cara kita konsumsi ya karena masing-masing tubuh itu ritmenya berbeda-beda ya. Kadang dia bagus di pagi, kadang dia bagus di malam ya. Jadi kawan-kawan evaluasi, tapi pada prinsipnya seperti ini ya. Ingat regenerasi, regenerasi itu paling bagus pada saat malam ya, pada saat tidur itu terjadi regenerasi, growth hormon keluar, endorfin keluar. Kalau misalnya di nutrisi, jadi regenerasinya jadi lebih lancar. Nah, sama juga sebenarnya tidur pun itu bagus untuk dilakukan autofag, autofag ya. Jadi pembersihan-pembersihan usus itu terjadi pada saat usus itu tidak bekerja. Jadi kalau misalnya kawan-kawan makan malam itu paling bagus, ya sudah kurang dari jam 8 habis itu jangan makan ya karena kita memberi waktu usus itu untuk autofag untuk memperbaiki. Kemudian sebelum tidur kita kasih utsupusi yang memang menutrisi atau memperbaiki usus itu jauh juga lebih bagus. Itu ya boleh malam. Terus kemudian kalau pagi boleh nggak dok? Boleh. Nah, contoh kayak saya konsumsi kalau mau saya booster untuk regenerasinya dan untuk autofag untuk usus itu saya konsumsi malam. Nah, terus kemudian kalau pagi untuk apa? Ya untuk mempersiapkan kemungkinan saya eh,
kerusakan-kerusakan untuk yang di ke depan bisa kita cegah. Kemudian memberi nutrisi supaya apa namanya eh, persiapan saya bekerja misalnya kan persiapan saya bekerja sudah ada nutrisinya. Jadi eh, dikembalikan ke kebutuhan masing-masing. Semuanya bagus. Nah, kemudian ginjal juga paling bagus di sore hari ya untuk kerusakan-kerusakan ginjal tuh sore hari. Nah, terus konsumsinya kalau saya sarankan sih untuk penyerapan lebih bagus di bawah lidah. Tapi kalau misalnya di bawah lidah nggak bisa ya sudah di dilarutkan ke air biasa ya, jangan air panas kemudian diminum. Kemudian boleh sebelum makan. Kalau saya kan karena ini penyerapannya cukup cepat ya, bisa setengah jam 15 menit sebelum makan. Tetapi kalau setelah makan saya sarankan 2 jam. Kenapa? Kalau makan itu kan yang konsumsi apa berat molekulnya besar itu pengosongan lambungnya dia 2 jam. Jadi sarannya kalau misalnya dengan makan atau obat medis ya walaupun memang belum ada penelitian interaksi dengan makanan dan dengan obat penyerapannya akan berkurang, tapi ya tetap kita lebih amannya ya, lebih amannya memang lambungnya sudah terjadi pengosongan sehingga penyerapannya jauh lebih maksimal. Jadi gitu ya. Dikembalikan ke masing-masing. Semuanya benar. Yang nggak benar adalah nggak minum. Ya, dikembalikan kok. Nah, dikembalikan ke masing-masing. Jadi kita bisa tahu nih ritme karena gini kawan-kawan ya, kita nggak bisa memaksakan ritme kita ke orang lain. Ya, contoh nih, oh dok, saya pola tidur saya udah berubah, saya udah nggak bisa tidur cepat karena ritme tidur saya udah berubah, saya tengah malam baru tidur. Nah itu berbeda pemberiannya dengan orang yang ritmenya eh, jam 9. Tapi tetap ritme yang bagus ya tidurnya di jam 9 jam 10 malam. Tapi kalau misalnya ada orang yang ritmenya sudah berubah, terjadi perbedaan cara pemberian. Jadi masing-masing bisa berbeda dan nggak ada yang salah kawan-kawan. Lanjutkan, lanjutkan minum maksudnya ya, lanjutkan minum, nggak ada yang salah. Ya, baik dok. Jadi Yang nggak untuk boleh yang kena air tadi panas ya, yang nggak pertanyaan, boleh kena air panas ya, karena ini peptide proteinnya sangat pekat terhadap panas ya, kan nanti rusak protein. oh ya, baik dok. Nah, tadi pertanyaan yang mungkin apakah bisa sembuh dok gitu dengan berbagai keluhan penyakit tadi gitu dok. Nah, jadi memang proses pemulihan itu kan kita nggak tahu di dalam tubuh kita tuh penyakitnya apa saja ya, itu tadi. Ini lebih ke nutrisi. Nutrisi itu memperbaiki dari kepala sampai ujung kaki dan memang ibaratnya kalau kita mau nanam pohon, nah ini nutrisi itu nanamnya dari biji dulu. Dia butuh waktu. Jadi kalau misalnya untuk sembuh memang butuh waktu kawan-kawan. Jadi untuk sembuh itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, memang kerusakan harus stop, nol terjadi. Gimana caranya konsumsi apa berobat ke medis itu lanjut sehingga kerusakan dari sel-sel itu bisa berkurang atau bisa terhenti sehingga memberi waktu yang cukup untuk sel regenerasi. Kemudian aktivitas yang lain pengobatan holistik pola hidup kita harus kita perbaiki stres dan lain sebagainya sehingga harapan itu bisa muncul tetapi memang tidak mudah butuh effort butuh keyakinan butuh waktu ya kawan-kawan untuk sembuh nggak ada yang mustahil tetapi memang eh, kita nggak bisa memastikan bahwasanya ini bisa sembuh sempurna atau enggak tetapi kita bisa mengupayakan setidaknya sel-sel yang lain itu nggak memberat, nggak jadi rusak. Kemudian kualitas hidup kita jauh meningkat, sehingga memberikan keyakinan kita supaya mau bisa lebih baik lagi untuk perbaikan tubuh dan mungkin insya Allah keajaiban bisa terjadi. Saya nggak bisa ngomong ke orang lain kenapa? Karena memang kawan-kawan rasakan sendiri dan keajaiban itu sudah saya rasakan di depan mata saya sendiri, kemudian sudah bisa saya rasakan ke pasien saya dan mungkin ke keluarga saya dan keajaiban itu terjadi, gitu ya. Jadi intinya membuka jalan untuk kesembuhan sehingga harapan itu bisa kita wujudkan dan mudah-mudahan bisa terkabul untuk sembuh secara sempurna kawan-kawan itu ya. Jadi masing-masing bisa berbeda.
Yang penting keyakinan itu. Ya, baik dok. Amin. Semoga upaya ini dapat berakhir dengan kesehatan yang paripurna ya dok ya. Nah, jadi ini yang perlu kita, dok. Ya, Iya, ya, iya, boleh. jelas kok, jelas. Ya, ya. Jadi ini yang mungkin perlu kita garis bawahi bersama-sama ya teman-teman, bahwa ini adalah supporting untuk kesehatan. Artinya tidak hanya konsumsi tapi pola hidup pun juga perlu dijaga. Nah, kesembuhan ini jadi ini adalah proses menuju kesembuhan gitu. Jadi jangan berhenti berupaya, tetap bersabar, kita ikhtiar gitu. Artinya ini sedang dalam proses pemulihan. Karena ini pertanyaan yang sering sering juga dok. Jadi tidak hanya di kolom chat sebenarnya. Jadi uh, itu adalah pertanyaan biasanya pertanyaan di awal yakin bisa sembuh. Karena memang ini ya, Nah itu gini pertanyaan loh seperti itu. Tapi kawan-kawan. nah tadi itu ternyata penjelasan. Ya dok. Nah, jadi gini kawan-kawan ya. Ya, saya dulu gini ya. Saya dulu pesimis menangani pasien ya untuk gagal ginjal ya. Pesimis ya. Oh, cuci darah ya udah untuk mempertahankan hidup, kemudian eh, ya flat gitu tuh. Nah, dengan adanya Subara Cukusi terjadi peningkatan yang luar biasa. Harapan itu kembali muncul, energi positif itu kembali muncul kawan-kawan. Nah, di situ aja poin positifnya. Nah, kemudian eh, dengan kita menyebarkan kebaikan, kemudian terjadi pemulihan yang luar biasa dari kesehatan maupun kehidupan sehari-hari di rumah maupun di tempat kerja, itu memberikan harapan, sehingga harapan itu jangan dihentikan supaya energi positif tetap berlanjut sehingga nanti harapannya bisa pulih atau sembuh kawan-kawan. Ya, keajaiban ya. Memang itu keajaiban. Kalau dari medis memang butuh proses yang sangat lama ya kawan-kawan. Tapi dengan adanya beberapa penelitian terkait stem cell, hal itu bisa terjadi. Nah, hal itu bisa terjadi. Ya, jangan putuskan harapan. Semua berawal dari harapan, kemudian keyakinan. Setidaknya kita hilang energi negatif, stres kita berkurang. Nah, dengan adanya stres berkurang, hormon yang bagus itu keluar. Itu dia. Nah, jadi gini juga nih, saya pernah membaca quotes ya. Ada pemain sepak bola. Dia bilang ke dokter, dokter, ini kunci ya, dokter, jangan beritahu saya apa yang tidak bisa saya kerjakan. Ini penting, kawan-kawan catat ini quotes yang penting ya. Jangan beritahu apa yang saya tidak bisa kerjakan, dok. Ya. Tapi beritahu saya apa yang bisa saya kerjakan. Saya kerjakan, dok. Nah, maksudnya apa? Kawan-kawan fokus ke hal yang positif. Jangan fokus ke hal yang nggak bisa kawan-kawan kerjakan. Contohnya gini, bertanya, dok, trombositnya kok turun, dok? Kenapa ya, dok? Nah, orangnya yang bertanya nggak medis. Diterangkan pun tah tahu apa nggak memberikan hasil apa-apa. Ya, jadi pertanyaannya apa? Harusnya pertanyaan apa? Trombositnya turun. Ya sudah, trombositnya ini turun. Nggak usah tanya ini kenapa, kenapa, kenapa. Karena kalaupun tahu nggak akan ini ya, nggak akan memberikan manfaat ke pasien misalnya. Cuma nambah bingung kita, nambah stres. Jadi apa pertanyaannya? Dokter, ini trombositnya turun. Gimana cara saya membantu pasien supaya trombosit trombosit ini naik? Selesai. Fokus ya, paham ya? Paham dari itu ya? Jadi kawan-kawan tuh fokus ke hal yang positif tadi dengan keyakinan, fokus dengan hal yang baik, ya nggak bisa kita lakukan, nggak usah kita pikirkan. Fokus ke hal yang bisa kita lakukan, ya sehingga terjadi perbaikan bisa luar biasa dan lebih cepat karena kita fokus. Itu itu quotes yang luar biasa itu kawan-kawan. Mungkin itu Bu Nela. Wah, terima kasih sekali nih dok quotes-nya. Ya, jadi ada beberapa branding nih yang saya ambil dari dokter. Yang pertama tadi 4 saset 5 sempurna, kemudian sharing keajaiban. Berarti di sini kita adalah sharing keajaiban ya dok. Dan kemudian yang ketiga itu justru kita fokuskan untuk
bagaimana bisa sembuh. Justru jangan bertanya apa bisa sembuh. Itu lebih ke hal negatif begitu ya, Dok. Tapi Betul. kita Betul ya. upayakan, kita Ya. bergerak. Ya, Hmm. nah itu. Jadi Betul. ini prinsip dasar juga. Ya. Prinsip dasar di awal kita menjelaskan kepada pasien-pasien kita, begitu ya, Dok ya. Jadi Betul. fokuslah kepada kesembuhan, gitu. Nah, Ya. hasilnya Betul. tentu tetap kita serahkan kepada Allah, gitu ya, Dok ya. Betul. Ini kita Betul. adalah berupaya ikhtiar paripurna. Tentu harapannya semua sama. Harapannya Ya. adalah kesembuhan. Begitu ya, Ya. Dok ya. Betul. Cakep, itu penting banget ya. Betul. Iya, benar ya kawan-kawan ya. Ini catatan penting yang harus kawan-kawan camkan semua yang disampaikan Bu Nela tadi ya. Nah, jadi nggak usah banyak bertanya, oh ini bisa sembuh nggak, ini bisa sembuh nggak. Itu hal negatif tuh banyak ini ya. Maksudnya sama lah yang saya contohkan tadi ya. Sehingga kalau misalnya kita fokus, ya kita upayakan untuk kesembuhan ke sana. Fokus apa yang bisa kita kerjakan. Fokus ke sana. Nah, insya Allah keajaiban bisa terjadi. Kalau misalnya kita banyak bertanya-tanya ini, nggak bergerak-bergerak, kerusakan makin banyak, tambah stres, tambah yang lain. Nah, itu ya kuncinya di situ kawan-kawan ya. Fokus, fokus dan fokus. Terima kasih Bu Nela, itu kesimpulan yang luar biasa tuh. Mudah-mudahan bisa dicatat buat kawan-kawan. Jangan banyak bertanya, tapi lakukan. Selesai. Fokus pada kesembuhan. Fokus Ya, pada artinya kesembuhan apa kita yang bisa kita mencoba lakukan. yakinkan pasien. Betul. Ya, artinya kan kita meyakinkan pasien gitu ya, Dok ya, untuk tetap berupaya gitu ya, Dok ya, jangan putus harapan. Nah itu. Betul. Kemudian ini bagaimana waktu masih ada ya chatting ya? Angga, ini kita lanjutkan. Ini masih banyak pertanyaan yang belum dijawab nih, Angga. Secapeknya Ci Ating, dokter Islami, Capeknya. isi aja. Nggak apa-apa. Kalau masih seru, lanjut aja. Kalau mungkin kira-kira, aduh leher udah kering, udah gini. Kalau mudahan, baru nggak apa-apa. Saya standby, tenang aja. Tabungan pertanyaannya makin banyak nih kok enggak. Nggak apa-apa. Oke, kita Sikat, baca dua Tapi, silakan. pertanyaan lagi. Ini Tapi pembalasan memang dendam dokter Islami. Kalau misalkan hari Sabtu kan, kadang-kadang kita suka bilang ya, kayak saya sama dokter Islami suka, mohon maaf banget teman-teman banyak pertanyaannya nggak bisa terjawab. Ini pembalasan dendam ini teman-teman semua pembahasannya. nih. Oh ya, Nanya oh Mas Angga, semuanya. saya punya PR. PR Apa tuh kemarin dok? kan, pertanyaan. Nah, Dok, kalau misalnya makan panas, nasi panas itu, Hmm. eh, ya, ya benar. Setelah saya baca, nasi dalam kondisi panas memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan nasi yang dingin. Nah, Oke. sehingga oh, kondisi-kondisi tertentu di dalam tubuh kita, kalau misalnya kita makan nasi yang panas, itu meningkatkan gula lebih cepat dibandingkan nasi yang dingin, Mas Angga. Setelah saya baca PR Oke. kemarin, ya indeks Ya. glikemiknya naik. Mm. Itu berlaku, iya, ya tergantung nasi baru mateng pasti panas kan. Oh ya, Itu meleleh enggak benar itu. Bu, benar-benar. Oke, thank you dokter. Itu semoga membantu ya teman-teman itu PR yang kemarin itu yang kita tanya jawab ada di diabetes itu. Jadi itu. Silakan lanjut lagi dokter. mungkin dua Silakan pertanyaan pertanyaan. lagi ya, Cici. Tadi, tadi saya ada Ya, baik. pertanyaan bagus, boleh? Tadi, Boleh? oh, Ya, oh dokter lanjut, pilih lanjut, Ya, lanjut, Dok. lanjut dulu. Saya baca, lanjut dulu. Saya juga baca. Monggo, Ya, ini mungkin eh Dok, ya, lanjut. ini pertanyaannya juga agak unik ini mungkin saya menanyakan ya, Dok Mm. ya. Eh Pertanyaan dari mana tadi ya? Sebentar, Dok. Intinya karena tadi dokter menyampaikan tentang hormon, Dok. Jadi ini dari Kak Irma Nirmalasari. Mungkin ini pertanyaannya agak unik ya menurut saya, Dok ya. Assalamualaikum, Dok. Member saya ada yang tanya, apakah Suba Utsu bisa treatment hormon untuk, mohon maaf, para laki-laki yang kemayu atau mempunyai hormon wanita yang berlebih? Nah, jadi ingin normal seperti laki-laki pada umumnya karena merasa hormon kemayunya lebih banyak gitu, Dok. Mungkin ini lebih ke treatment hormon tadi karena tadi dokter juga ada menyinggung soal hormon. Silakan, Dok. Ya.
Baik, terima kasih ya kawan-kawan ya. Jadi Mohon maaf ya dok, saya cuma membacakan pertanyaan nggak dok, apa-apa. bukan saya Ini bikin jawaban ya, karena bukan saya. betul betul. Karena gini ya Silakan kawan. dok. Karena memang jadi pengaruh perilaku ya kemayu perilaku ya kita bahasnya perilaku. Perilaku itu kompleksitasnya cukup besar ya. Nggak cuma dari dalam tubuh nggak hanya dari dalam tubuh, baik dari hormon. Nah, lingkungan juga sangat berpengaruh. Bahkan lingkungan akan lebih besar. Nah, kemudian ada faktor-faktor tertentu, misalnya zat-zat tertentu yang memang salah satunya sudah pernah diteliti dan pernah saya baca bahwasanya deterjen tertentu itu bisa merangsang hormon perempuan, estrogen. Jadi kalau laki-laki yang memang deterjen tertentu ya saya nggak tahu spesifiknya apa. Jadi kalau anak kecil disuruh kontak dengan deterjen tersebut memiliki kecenderungan ada hormon wanita lebih tinggi dibandingkan eh, tanpa kontak dengan deterjennya. Jadi ada zat-zat eksogen, zat-zat di luar sana yang memang bisa mempengaruhi baik yang kontak dengan tubuh maupun makanan. Jadi itu semua kawan-kawan harus hindari ya, harus dilihat komposisi kemudian dan sebagainya. Nah, terus kalaupun hormon perempuan banyak di dalam tubuh laki-laki, nggak semerta-merta jadi kemayu. Harus ada faktor-faktor yang lain. Contoh misalnya faktor lingkungan, kemudian faktor pencetus, stres dan sebagainya. Sehingga nanti akhirnya dia merasa nyaman, kemudian karena psikologisnya juga terganggu, sehingga dia lebih nyaman di area tersebut. Nah, sehingga berjalan terus-menerus akhirnya sudah tidak terjadi proses kembali seperti normal sebelumnya. Nah, jadi gimana? Jelas, yang pertama pemulihan secara holistik, ya. Oke, dari psikologis, sosial maupun somatik ya tubuh. Hormon diperbaiki ya, gimana itu tadi ya, dengan salah satunya ritme sirkadian, kemudian hormon-hormon yang normal dalam tubuh itu diperbaiki, harapannya bisa kembali. Salah satunya utsukushi ya. Utsukushi juga bisa memperbaiki usus, di mana usus itu juga bisa memproduksi hormon salah satunya contoh nih, habis kita makan, kemudian habis makan kita mengantuk, itu hormon melatonin ya. Kemudian habis makan kita moodnya jadi bagus, itu hormon serotonin enterik. Jadi kalau misalnya orang stres bawaannya makan, habis makan stresnya hilang. Karena itu ada pengaruh hormon, kawan kan, hormon serotonin enterik. Nah, itu juga. Jadi dengan memperbaiki usus, salah satunya juga kita bisa memperbaiki hormon dan metabolisme dalam tubuh. Jadi untuk kasus ini memang kompleks. Subarashi Utsukushi jelas membantu secara keseluruhan, nggak cuma hormon, penyakit-penyakit dalam tubuh juga bisa membaik. Ya harapannya bisa pulih dengan dukungan juga karena pengaruh hormon, pengaruh zat-zat eksogen juga, kemudian pengaruh lingkungan itu juga sangat berpengaruh tentang keberhasilan sehingga bisa kembali seperti normal. Itu Bu Nela. Jadi kompleks harus didukung, harus disupport. Kalau kayak gitu butuh support yang luar biasa seluruh lini. Ya, gitu. Mungkin satu Oke. pertanyaan lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi. Pertanyaan sangat banyak, dokter. Hanya Sampai nggak bisa jawab lagi. kembali ke Nggak fokus apa-apa, tadi. mungkin gini, Ayo gimana? biar biar adil gini aja, kan kayaknya kan ini semuanya Ya, tertarik untuk bertanya ya. dok. Nah, mungkin ini dok pertanyaannya dok. Iya, Eh, boleh, boleh. Lanjut, Cici. Dari ya dari Mbak Cici satu, dari Dokter Islami satu, sama dari Ciating satu, biar adil Iya, gimana? betul, betul. Ya kan, Ya, bener ya. betul. Habis Mas itu Angga udah boleh kita satu close. juga. Ya Jadi empat boleh, lagi. saya nanti satu. Saya cari dulu pertanyaan yang mantap. Oke, ini silakan. masih ya, Dari siapa dulu? Cici dulu ya? ya. Ini masih Cici dulu. membacakan pertanyaan Cici C. dulu. Oke, berarti saya tanya dulu, dokter. Iya, boleh, C. Ini ada pasien fungsi ginjalnya yang semula 30%, sekarang turun menjadi 8%. Tidak mau cuci darah, tapi ada ke dokter gitu, tapi nggak mau cuci darah.
Dia bertanya, apakah dengan konsumsi suba usu bisa menaikkan fungsi ginjalnya ke 30% kembali? Oke, baik ya, pertanyaan luar biasa ya. Nah, jadi gini kawan-kawan, keseimbangan itu penting ya antara kerusakan sama regenerasi. Yang sehat saja itu selnya bisa rusak, apalagi yang sakit. Nah, yang sakit ini biasanya disebabkan oleh sesuatu. Ya ginjalnya misalnya contoh radikal bebasnya, pembuluh darahnya itu rusak semua. Nah, jadi kalau misalnya kerusakannya tidak di stop ya dengan medis, kemudian mungkin cuci darah dan sebagainya, kerusakannya itu kayak lock face ya, kayak naik, 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 kencang, kencang, kencang. Nah, seperti ini. Jadi nggak tercegah dan regenerasi nggak kekejar kawan-kawan. Nah, jadi akan repot. Nah, kita tahu Subbarasi dan Utsukushi adalah nutrisi yang memang membutuhkan waktu. Jadi kejar-kejaran. Boleh sih saya sampaikan, oh boleh kalau misalnya kita yakin boleh konsumsi Subbarasi Utsukushi misalnya di bom. Ya udah siapkan aja uang satu misalnya uang satu pesawat. Nah, siapa yang sanggup kawan-kawan? Nah, jadi mungkin kurang bijak ya. Jadi yang bijak seperti apa? Itu tadi kerusakan kawan-kawan harus hentikan, stop dulu ya atau dikurangi sehingga ngasih waktu Tubarasi dan Utsukushi itu memperbaiki. Nah, itu kawan-kawan prinsipnya. Antara yang rusak sama yang diganti harus seimbang atau bisa lebih tinggi. Nah, sehingga harapannya proses pemulihan bisa segera uh, tercapai dan segera pulih. Itu ya kawan-kawan. Jadi mohon maaf ya cek jawabannya kalau untuk nggak berobat ke medis, saya rasa kita nggak bisa ngejar, butuh biaya yang sangat besar dan untuk konsumsi Subbarasi dan Utsukushi dan kemungkinan tingkat kegagalannya cukup tinggi dan itu berbahaya. Berbahaya kenapa? Oh ini tidak berefek nih, padahal yang dikonsumnya kurang gitu loh. Jadi kesannya malah AFC ini tidak berfungsi, padahal eh, cara cara apa namanya pola penyembuhannya atau pola pengobatannya itu sangat salah gitu tuh. Itu ya itu cek. Jadi tetap medis jalankan supaya kerusakan tidak terjadi sehingga antara yang rusak sama yang regenerasi seimbang. Nah, kalau seimbang nanti lama-lama terjadi perbaikan. Kalau regenerasinya lebih sedikit, ya sudah makin rusak. Itu, Cek. Makasih dokter, semoga Iya, menjawab ya. baik. Dari Angga, ini pertanyaan dari Cici lagi nggak? Hmm, mungkin pertanyaan masih masih banyak mungkin dok pertanyaan dari dari kolom chat saja ya dok ya. Boleh, Iya. boleh, boleh. Atau pertanyaan dari Mas Angga dulu. Nah, Hmm, Hmm, oke, ini pertanyaan mungkin yang bisa sering ditanyain juga ya di hari Sabtu biasanya. Jadi saya juga dari tadi masih banyak banget ngelihat. Jadi semuanya tuh kayak mengkelas-kelaskan, kayak seakan-akan kayak Subbarasi dan Utsukushi ini beda. Maksudnya kayak sesuatu yang benar-benar beda jauh ya, gitu loh. betul, betul. Nah, boleh nggak ini jadi dijelasin aja dok mungkin lebih ke arah kayak Nah, apakah ada efek samping kalau dikonsumsi barengan? Apakah ada efek samping kalau dikombinasi? Jadi contoh, saya konsumsi biasa kan 2 saset usu, 2 saset suba. Atau misalkan, adakah dampak buruk atau mungkin dampak yang kurang positif jika kita mungkin konsumsi salah satunya aja gitu loh dok. jadi betul Mas Angga ya. Jadi gini kawan-kawan nih. Nah, kalau kawan-kawan jeli, uh, Utsukushi itu ada salmon ovari juga ya. Nah, sarden peptide dan lain sebagainya. Nah, kemudian uh, di SOP di apa Subbarasi itu ada juga salmon ovary peptide. Secara nggak langsung kawan-kawan, dengan kita menutrisi stem cell, kita juga uh, meningkatkan produk-produk di dalam darah.
ada trombosit, ada hemoglobin, ada leukosit, sel darah putih. Nah, ingat sel darah putih fungsinya untuk sistem imun. Nah, jadi sebenarnya gini, antara subarasi dan utsukusi itu fungsinya fungsinya itu bisa mirip-mirip ya, tetapi mana yang lebih kuat, yang lebih dominan itu ya kawan-kawan ya. Jadi ada beberapa potensi eh, di utsukusi itu ada juga di Subah. Ada beberapa potensi di Subah, ada juga di Utsukushi sama, tetapi memang kadarnya yang berbeda. Nah, jadi kemarin saya membuat catatan supaya lebih mudah diingat ya. Ya, jadi untuk kasus penyakit kronis, kemudian penyakit-penyakit yang lama, yang selnya banyak yang rusak, yang harus diregenerasi, itu subarasi, ya. Atau luka-luka lama. Nah, kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan darah itu bagusnya subarasi. Nah, terus kemudian yang sistem imun bisa juga gitu loh. Nah, tetapi yang dominan tadi yang dicamkan. Nah, terus kemudian untuk utsukushi itu tadi kan probiotiknya tinggi tuh. Nah, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan usus itu jagonya utsukushi. Autoimun sama kanker ya, karena langsung menutrisi natural killer, jagonya utsukushi. Nah, tetapi kalau misalnya konsumsi utsukushi saja, ya boleh kawan-kawan ya, tetapi kalau saya di awal memang saya sarankan kombinasi dulu. Nah, setelah kombinasi karena memang kita langsung fokus ke sumber penyakitnya, karena kita udah detek, udah tahu penyakitnya, tinggal kita eh, screening mana yang lebih dominan. Oh, kanker ya sudah, di awal sudah subarasi dan utsukushi, kemudian oh kita kejar nih kankernya, utsukushi saja boleh kawan-kawan. Nah, terus kemudian dilihat kondisinya, oh kondisinya ada sel-sel darah putih, hemoglobinnya turun, oh ya udah ditambah subarasi. Jadi gitu. Jadi nggak ada yang salah, cuma disesuaikan dengan kondisi masing-masing, asal kita tahu prinsipnya, prinsipnya apa yang mau kita kejar gitu kawan. Jadi nggak masalah ya kalau misalnya minum subarasis aja, oke. Okay. Tapi ingat itu tadi ya, apa yang kita kejar. Konsumsi utsukushi saja boleh. Ya, ingat mana yang kita kejar. Kombinasi boleh, bagus juga karena itu tadi usus diperbaiki, darah diperbaiki, sistem imun diperbaiki, kemudian regenerasi disempurnakan. Nah, jadi kompleksitasnya jauh lebih banyak dengan kombinasi. Tetapi ingat, nggak semua penyakit butuh kompleksitas tinggi. Jadi, di mana ingat juga kan kita sesuaikan dengan budgeting ya, budgeting dari ini uh, budgeting dari member kita. Jadi kalau misalnya member kita pembiayaannya misalnya nggak terlalu kuat, ya sudah kita pikirkan dengan prinsip yang saya sampaikan tadi, sehingga efeknya lebih besar. Jadi nggak sia-sia. Nah terus kalau misalnya berlebihan dok konsumsinya, nah ini ingat ya kawan-kawan ya, kalau misalnya konsumsi berlebihan, kalau misalnya kondisi kita sehat, sayang gitu loh. Sayang, jadi berlebihan, jadi nggak ada fungsi. Tapi kalau misalnya kawan-kawan yang sakit dengan konsumsi dosisnya yang jauh lebih besar, itu booster kawan-kawan. Proses booster. Jadi tetap ada yang disarankan, ada yang enggak. Ya, tetapi eh, kalau misalnya kondisi-kondisi normal, kondisi biasa seperti saya, ya 3 saset utsu, 3 saset suba itu maksimal. Tapi kalau kondisi awal yang memang butuh kita kejar proses regenerasinya, ususnya kotor banget dan lain sebagainya, boleh silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, kondisi pasien dan kondisi keuangan. Kenapa? Kita harus memikirkan ini bertahan selama 6 bulan proses pengobatannya. Jadi seni kawan-kawan ya, seni kita pendekatan, seni empati ke pasien supaya ini berjalan dengan baik, kemudian seni juga memotivasi supaya kerusakan nggak terjadi dengan kombinasi dengan medis dan lain sebagainya. Jadi itu kawan-kawan. Jadi sebagai pendamping kita untuk kawan-kawan yang kita prospek. Mungkin itu Mas Angga. Oke. Apakah ada lagi dari chatting dari Mbak Cici? Saya sudah, Oke. Dari Mbak Cici. Cici. Hmm, Mbak Cicinya kayak putus ya. Oh ya, Mulai. terputus. Ya, Hmm.
Oke, Jadi oke, luar kayaknya itu biasa aja. ya. Jadi ini Mas Angga kan banyak tuh. Nah, konsepnya gini ya kawan-kawan ya. Eh, Obati pasien, evaluasi setiap minggu itu dia. Apakah dosisnya kurang, apakah dosisnya cukup, atau berlebihan, kawan-kawan pantau per minggu. Jadi kawan kan butuh, kalau misalnya nggak sibuk ya, nggak sibuk, kawan-kawan catat tuh, oh ini harus kita tanya tuh minggu ini, ya, oh gimana reaksinya, gimana, dan sebagainya. Nah itu dia kuncinya. Kita tahu bagaimana saya ngomongnya dosis ya. Kalau nutrisi sebenarnya bukan dosis ya, tapi untuk memudahkan nggak apa-apa ya. Nah, dosis ini cukup atau kurang atau seperti apa, kawan-kawan evaluasi ya, evaluasi setiap minggu. Apakah nanti dosisnya ditambah atau diturunkan atau kombinasinya dirubah, itu kawan-kawan evaluasi sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan prinsipnya itu tadi ya, ingat baca saja paten fungsi, nanti dari paten fungsi tersebut yang kawan-kawan bisa sarankan mana yang lebih di dominan ya, dominan utsu atau suba atau salah satu atau kombinasi atau yang lainnya. Jadi gitu, seninya di situ kawan-kawan.